Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Baik, para peserta sekalian, insyaallah ini adalah pertemuan ke-15 di kajian zakat kontemporer, membahas kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Rehondi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung dan sedang dalam proses bergabung. Dan kami ingatkan bahwa untuk mekanisme pertanyaan silakan untuk dapat melihat informasi di WhatsApp grup. Demikian. Assalamualaikum Ustadz. Baik. Bahwa untuk tanya jawab, untuk pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibaca, kami informasikan kembali. Silakan untuk dapat langsung unmute dan meminta izin untuk bertanya, atau dapat juga menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Adapun untuk pertanyaan di luar dari materi yang dibaca atau terkait dengan kasus, maka dapat ditulis terlebih dahulu di ruang chat Zoom kepada panitia yang ditunjuk, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sebentar. Ya, silakan Ustaz. Coba buka kamera. Salat. Halaman berapa sih? Sekarang halaman 104 Ustaz. Dan insya Allah Ustaz Fadli pun sudah hadir. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Halaman 104. تفضل يا شيخ. نعم أستاذ. الآن وصلنا في الطريقة الثانية في قياس حفنة الرجل المعتدل الخلقة. الطريقة الثانية قياس حفنة الرجل المعتدل الخلقة. Metode yang kedua yaitu mengukur genggaman seorang laki-laki yang dengan ukuran rata-rata. وقد قام بعض الباحثين في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بقياس حفنة 40 رجلا معتدل الخلقة، فكان المتوسط هو 628 مليلترا، وهو ما يعادل مدا، فيكون الصاع 628 يضرب ب4 والحاصل هو 2512، فيكون الفارق بين هذا الطريق والذي قبله lanjut ke bawah Pak Afrad ke halaman selanjutnya alladzi qablahu 82 mililitran wa huwa fariqun yasir la siyama ma'a su'ubati at-tahdid ad-daqiq li wazni as-sa' wa hajmih ilman bi anna an-nisab yakun 753 fasil 600 litran. Ya, metode yang kedua
mengukur genggaman seorang laki-laki dengan ukuran rata-rata Sebentar, ini dan mengukur apa ini? mengukur ini satu yang far'a yang kedua, ma'rifatun nisab bi wahdati qiyas al-hajm al-mililiter Ya, dengan ini untuk beberapa thariqah. sebentar mengetahui cara mengukur nisab biji-bijian dan buah-buahan dengan alat ukur standar modern. Ya, pertama dengan standar gram, kemudian kedua dengan standar mililiter. 5 wasak itu sama dengan berapa mililiter. Maka cara yang pertama sok dengan cara mililiter. Atau sok, ya, kemudian dimasukkan air, dapat berapa mililiter, berapa gram, berapa mililiter, berapa gram. Gitu kan ya. Kemudian sekarang dengan telapak tangan laki-laki yang rata-rata laki-laki. Lanjut. Terjelaskan. Dan sebagian para peneliti di departemen atau laboratorium badan Kalau ini kita apa namanya, badan otoritas untuk standar gitu, standarisasi ya, Ustaz. Standarisasi ukuran tera itu apa namanya? Tera perbuatannya. Nah, badannya biasanya kan udah ditulis di mesin pom bensin itu ditulis sudah dilakukan akurasi oleh standar apa? Ada yang tahu, teman-teman? Atau diterjemahkan Badan badan standarisasi aja kali mungkin, Ustaz. bukan, untuk Standarisasi tera itu ada ukuran standar sendiri ya, akhi. Oh gitu. Bukan standarisasi segala macam. Setiap negara itu punya untuk Anda, umpamanya timbangan Anda. Siapa yang meyakini timbangan Anda itu pas? Ada? Enggak kan? Biasanya, makanya kalau timbangan di pasar itu orang tidak terlalu peduli. Karena kalau beda-beda dikit, paling dikit. Tapi kalau meteran Badan Meteorologi, BM apa? Ada teman-teman yang bisa bantu? Geofisika itu untuk cuaca. Kalau kesalahan 0,1 per 100 liter kesalahan, kalau jumlahnya 100 liter, dan 1 liter kehilangannya. Kan masyarakat dirugikan itu. Makanya biasanya ada namanya tera. Mereka sidak ngecek. Tapi wallahu alam tentang kejujurannya. Mereka sidak itu ngecek apakah sesuai standar atau tidak SPBU-nya. Badan Meteorologi ya. Biasanya kan tertulis di situ, ini sudah disidak oleh Badan Meteorologi Indonesia, ya, seperti itu. Apa yang dilakukan oleh para peneliti di Badan Meteorologi di Arab Saudi? Mereka mengukur dengan genggaman 40 orang laki-laki ya, dengan ukuran rata-rata, maka didapat rata-rata sebanyak 628 mililiter, dan itu setara 1 mud. Maka satu sok menjadi 628 dikali 4 sama dengan 2512. Maka perbedaan antara metode ini dengan metode sebelumnya adalah sebanyak 82 mililiter. Terlebih lagi adanya kesulitan untuk menentukan dengan teliti berat sok dan volumenya, sebagaimana diketahui bahwa nisabnya menjadi 753,600 liter.
Ya, 753 liter. Ya. Karena ukuran wasak itu kan ukuran volume, bukan ukuran berat. Maka yang tepat adalah berapa nisab beras si fulan 753 liter. Lalu kalau 750 liter capek Ustaz. Gimana dia panen ya terus diliterin satu-satu oleh kita, Anda mempunyai badan Anda literan 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter sampai 700 liter selesai. Tapi kitanya capek, tangan kita Ustaz nggak seimbang. Kalibrasi bukan, wallahu a'lam. Kalau saya bukan kalibrasi badan meteorologi, betul mungkin. Coba lihat kalau Anda ngisi bensin, biasanya ada di Pertamina itu tulisan sudah di tera oleh badan ini, meteorologi mungkin. Kembali kita kepada tadi adalah 753 liter. Nah, kalau Anda ingin timbang seperti tadi, ambil 1 liter, ya. Kemudian naikkan ketimbangan, ambil 1 liter dari atas, dari bawah, dari tengah-tengah, dari samping. Sering saya katakan begitu kan ya. Ya, lalu Anda ratakan, lalu Anda timbang per liternya. Berapa rata dari beratnya per liter. Kemudian kalikan 753 liter. Segitu jadi beratnya. Kalau ini air, 753 liter berapa kilo berarti? Yes. Berapa kilo? 753 kilo air dengan Celsiusnya 4 derajat Celcius. Kan 1 liter air 4 derajat Celcius sama dengan 1 kilogram. Ya, sekitar itu kurang lebih. Anggap 750 kilo. Nah, seperti itu. Anda naikkan ketimbangan semua beras tadi ditimbang. Ya, sehingga tidak terlalu repot seperti tadi per liter Anda 1, 2, 3, 4 segitu. Ya, lanjut cara ketiga. الطريقة الثالثة قياس حجم الصاع بالوقوف على أصواع أو أمداد نبوية أثرية من عصور متقدمة. فلما لم يكن ذلك فيسرت لي إجازة مد نبوي حيث عدلت حجم مدي بمد شيخي وعدل هو مده بمد شيخه وهكذا عدل كل واحد في الإسناد مده بمد شيخه حتى عدل المد بمد زيد بن ثابت الذي كان يؤدي به زكاة الفطر للرسول صلى الله عليه وسلم وبمعايرة المد الموجود لدي بالماء في إدارة مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس تبين أن سعته هي ساعته هي 786 مليلترا فيكون حجم الصاع 786 يضرب ب4 والحاصل هو 3144 مليلترا ويكون الفرق بينه وبين الطريق الذي قبله 632 مليلترا كما أن بينه وبين الطريق الأول 714 مليلتر وهو فارق كبير ويكون النصاب بناء على النتيجة الأولى 943.200 لترا وقد وجدت أمدادا وهو فارق كبير وين يلا واصل وقد وجدت أمدادا أخرى مسندة إلا أن الفارق بينهما وبين المد المذكور ليس كبيرا. Metode yang ketiga yaitu mengukur volume SA dengan
mencukupkan berpatokan dengan sok atau mud nabawi dari generasi terdahulu. Maka mudah bagi saya memberikan sanad atau ijazah mud nabawi. Di Saya mana ada sanad, bukan mudah bagi saya. Saya dapat sanad saya mut mendapatkan nabawi. sanad mud nabawi. Ya, Di sanadnya mana itu lihat di footnote-nya. Footnote 1. Nah, Itu sanadnya, itu dari Syekh Abdul Wakil bin Abdul Haq Al-Hashimi. Masih keturunan Hashim, berarti masih Banu Hashim, keturunan Nabi. Dan itu enggak ada ya. Saya ada. ada Ustaz. Mana dia? Pak Alfred boleh diturunkan di 105 di bawahnya. Ya itu Ustaz. Ya, Syekh Abdul Wakil dapat sanad bahwa moodnya dia sama dengan mood ayahnya sampai kepada Zaid bin Thabit. Ya. Akan tetapi wallahu alam. Ya namanya mood tangan orang. Ya, kalau lagi dia kurus, lagi dia gemuk, samakah? Beda. Hah? Kadang Lagi dia berbeda. gemuk, lagi kurus tentu tidak sama. Kalau gemuk dia sedikit moodnya. Kalau dia kurus, besar moodnya. Itu memang sedikit perubahannya, tetapi kalau dia dihitung sedikit satu mood, tentu jadi lumayan. Mungkin ada 10%. Ya, berbeda kalau umpamanya dengan ada soknya Nabi yang terbuat dari besi kah atau dari tembaga kah, itu lebih akurasinya lebih tinggi daripada tangan. Ya, lanjut. Dia di mana volume mud nabawi setara dengan mud guruku, dan ukuran mudnya setara dengan mud guru beliau, dan begitulah setiap orang menyambungkan sanad ukuran mudnya dengan mud gurunya sampai setara mudnya dengan mud Zaid bin Thabit, yang dimana beliau melaksanakan pengumpulan zakat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat Dan fitrah. Zaid diperintahkan Nabi untuk mengumpulkan zakat fitrah dan mudnya dia yang dipakai. Zakat fitrah berapa mud? Berapa mud, akhi? 4 4 mud. 1 sa' 4 mud. Ya, itu mud Zaid yang dipakai Nabi. Karena dia diperintahkan Nabi. Ya, seperti itu. Lanjut. Ada pertanyaan Ustaz, mana? Tentang Dalam permasalahan isnad dengan mud ini Ustaz, apakah sama juga terjadi dengan, atau kasusnya juga sama dengan sanad dalam riwayat hadis juga Ustaz, atau memang seperti ini ada banyak jalan juga, banyak riwayat juga, atau tidak Ustaz? nggak paham saya. Misalnya dalam hadis, misalnya ada banyak sanad dalam satu hadis gitu misalnya, apakah hal ini juga terjadi dalam kasus menyambung sanad dalam mud ini juga Ustaz, sampai ke Zaid bin Sabit itu? Kalau secara teorinya ya mungkin banyak juga. Orang tentu berusaha ketika mereka akan mengambil zakat fitr, karena di zaman dulu sok itu susah. Mendapatkan sok suatu hal yang mahal. Ya. Yang didapatnya mungkin hanya dari Romawi. Karena besi, tembaga, logam di masa dulu susah. Kenapa? Karena lebih mereka pentingkan untuk berperang. Untuk bikin perisai, bikin pedang daripada untuk mengukur mengukur satuan, menjadikan alat ukur untuk makanan gandum. Ya. Cuman di sini yang ada sanadnya sampai Nabi SAW, sampai Zaid bin Thabit adalah Syekh Abdul Wakil bin Abdul Haq Al-Hashimi. Apakah ada yang lain? Wallahu a'lam. Kalau sanad Quran, sanad Hafs dan Asim umpamanya banyak yang punya sampai sanad sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Banyak orang yang punya. Di Indonesia, Sinsako, beliau sanadnya yang paling tinggi ke Nabi. Kalau di dunia, sanad yang paling tinggi itu Dr. Imam Suhaib. Antara beliau dengan Nabi SAW ada 21 orang. Dia terima tilawah Al-Qur'annya dari gurunya, dari Nabi, dari Jibril, dari Allah. Itu yang tertinggi di dunia. Masih hidup beliau. Ya, baik. Teman saya ada orang ini Thailand. Dia dulu lahir dan besar di Mekah, Makawi. Dia punya sanad tapi sudah 31 sanad Qur'annya. Oke, sebetulnya bareng S2 dengan saya di Jamiatul Imam di Riyadh. Dia punya sanad sudah 32. Lanjut. Dan dengan penimbangan mood yang ada pada saya dengan air pada badan laboratorium atau badan pengukuran standarisasi tadi, standarisasi ukuran, diketahui Ya, bahwa diuji sekarang mood itu dengan air. Di laboratorium meteorologi Saudi Arabia diuji mood itu dengan air. Sosok fulan ngambil mood dipakai air yang dimudin. Fulan pakai ambil air pakai mood, pakai air. Berapa rata-rata dapatnya? maka bahwa diketahui bahwa ukurannya adalah rata-rata 786 ml. Maka volume sok menjadi 786 dikali 4 sama dengan 3144 ml. Maka perbedaan atau selisih dengan metode sebelumnya adalah sebanyak 632 ml. Sebagaimana perbedaan dengan metode pertama adalah 714 ml dan itu merupakan selisih yang cukup besar, dan ISO berdasarkan hasil yang pertama adalah 943,200 liter. Dan aku telah menemukan ukuran mood lain yang bersanad. Hanya saja selisih dengan mood yang disebutkan tidaklah jauh atau tidaklah besar atau signifikan. Ya, berarti ada cara yang pertama 729 liter. Cara yang kedua 723. Halo? Halo Ustaz, agak ada noise tadi Ustaz. Dari saya? Allahu alam, dari mana itu Pak Afrad? Coba saya keluar dulu kalau dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Lanjutkan Ustaz. Lanjut halaman selanjutnya Pak Afrad. Ya. ويشكل على هذا الطريق التفاوت الكبير بينه وبين الطرق الأخرى لا سيما مع تطرق الخطأ في صناعة الأمداد ومعادلتها حيث يتكرر ذلك أكثر من 20 مرة تقريبا
mimma yuntij inda ziyadah au naqs fil amdad bila syak, la siyama ma'a adami tawaffuri al-maqayis fil usur as-sabiqah. Maka kesulitan metode ini adalah beragamnya perbedaan antara metode tersebut dengan metode lain. Terlebih lagi dengan adanya banyaknya kesalahan dalam pembuatan mud dan mengkonversinya, di mana hal itu akan terulang lebih dari 20 kali kurang lebih, di mana Kenapa menghasilkan 20 kali? Karena sanadnya kepada Zaid lebih 20 orang. Ya berarti setiap orang mungkin saja berbeda. Ya, akan lebih tepat adalah yang cara tadi, orang hidup sekarang dihitung. Cara yang kedua. Halo? Ya, Ustaz. Cara yang kedua yang lebih tepat. Orang hidup sekarang dihitung. Ya, keluar tadi berapa? 753,600 liter. Ya, lanjut. Kemudian di mana menghasilkan darinya kelebihan atau kekurangan pada mud, apalagi dengan tidak banyaknya alat ukur di zaman-zaman sebelumnya. Walidha fa inna al-akhdha bi natijati hadha at-tariq yakunu ma taghalaba 'ala dhann salamatu al-amdad min at-tafawut al-kabir, kama law wujida ahadul amdad aw al-aswa' yarji' ila zamanin qadim wa ta'akkad lana min isnadihi wa diqqati rijalih, amma wal amru kadzalik falladhi yadhhar li al-akhdhu bi tariqain al-awwalayaini wa adaquhuma Al-ulayaini. al-ulayaini. At-tariqah sifatnya ula lah, bukan al-awwal. Nah, Ustaz. Awal mudzakkar itu, tariqah mutsannas. Bi tariqain al-ulayaini wa adaquhuma wa huwa at-tariq al-awwal wa bihi yatahaqqaq al-yaqin li kaunihi al-aqall ma'a anna al-amr ala at-taqrib la ala at-tahdid. Dzalika annahu la yumkin Yang dhabtu pertama as-sa'. 729 kan ya? 729 kalau yang pertama ya, 730. Yang kedua 730, kalau yang kedua 750. Ya, beda-beda 20. Ya, terus wa bihi yatahaqqaq al-yaqin li kaunihi al-aqall ma'a anna al-amr ala at-taqrib la ala at-tahdid. Dzalika annahu la yumkin dhabtu as-sa' an-nabawi ala at-tahdid li adami wujudihi bi ainihi. Amma waznuhu thumma naqluhu fa innahu la yaslam min at-tafawut mahma daqa al-mawzun wa tamathal. Maka dari itu mengambil pendapat dengan hasil dari metode ini adalah pada saat kuatnya perkiraan benarnya ukuran mud dari banyaknya ragamnya, sebagaimana jika ditemukan salah satu ukuran mud atau sa' yang berasal dari zaman dahulu dan bisa kita pastikan sanad dan ketelitian perawinya. Jika seperti ini keadaannya, maka yang paling jelas atau kuat adalah menggunakan dua metode yang pertama, dan yang paling akurat dari keduanya adalah metode pertama, dan dengannya dapat terbukti keyakinan bahwa dikarenakan ia yang paling sedikit, padahal yang diperintahkan adalah yang paling mendekati, bukan yang paling atau ditentukan. Hal itu karena tidak memungkinkan menentukan sa' dengan ukuran tertentu disebabkan tidak
ditemukannya hal tersebut tidak bisa ditemukan. Adapun mengukurnya kemudian memindahkannya, maka hal itu tidak terlepas dari banyaknya beragamnya yang ditemukan, seteliti apapun barang yang ditimbang dan serupa. Paham? Berarti yang betul yang mana? Yang paling selamat yang pertama, Ustaz. 700 berapa? 729. 730. Kita 730 apa namanya? 730 liter. Ya. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Pak Fred, tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kama anna al-hisabat mahma balaghat fala budda fiha min al-khalal natijat ikhtilaf al-ma'akhid wal aqisah. Wa hadha huwa al-muwafiq li maqasid asy-syari'ah al-qa'imah 'ala at-taysir walladhi yata'akkad qira'atuhu huna la siyama ma'a qoulihi sallallahu alaihi wasallam inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Nahsib mu nahsub. ولا نحسب فما كان من جنس تلك المسائل وشق ضبطه على التحديد فيكون الأمر فيه على التقريب ولا يعني ذلك التفريط بل يجب الاجتهاد في الوصول للحق مع عدم إطراح التقادير الأخرى لا سيما المقاربة أو القائمة على أساس المعتبر. Sebagaimana bahwa perhitungan seberapa banyak pun, maka tetap akan ada padanya kesalahan dikarenakan adanya perbedaan pengukuran, dan ini sesuai dengan tujuan syariat yang dibangun di atas kemudahan, dan yang paling dikuatkan di sini apalagi dengan adanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kita adalah kaum atau umat yang ummi atau buta huruf, tidak dapat menulis atau menghitung. Ya, Rasulullah ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung. Untuk karena yang pernah Nabi 9 kali 10 berapa? Nabi enggak tahu. Ya. Maka ukuran standar-standar tadi itu Nabi enggak tahu. Penting yang gampang aja. Itu syariat agama Allah Azza wa Jalla. Seperti juga melihat masalah hilal. Orang Muhammadiyah menggunakan hisab itu hitungan peredaran bulan. Berdasarkan peredaran bulan dalam berapa puluh tahun, ya, maka akan berulang lagi seperti itu. Kata Nabi, nahnu qaumun ummiyya la naktub wa la nahsib asyhadu hakadha wa hakadha wa hakadha. Kami itu, kata Nabi, kaum ummi, tidak bisa tulis dan tidak bisa berhitung. Bulan itu boleh tunjukkan dengan 10 jarinya segini 3 kali. Ya. Itu yang bulan. Bila kalian lihat, kalau semua dilihat, semua orang bisa. Kalau tulis baca, menghitung, tidak semua orang bisa. Apalagi dengan tambahan rumus-rumusannya tadi. Lanjut. Fadli? Fadli? Tadi masih komit. Afwan Ustaz. Maka apapun yang termasuk
perkara apapun dan termasuk dalam jenis atau bentuk masalah tersebut dan sulit mengaturnya dengan ukuran tertentu, maka perkara tersebut ditentukan dengan cara yang paling mendekati, namun dan tidak bertujuan dari itu untuk lalai dari hal tersebut. Bahkan wajib untuk berusaha untuk sampai kepada kebenaran meski dengan kondisi tidak adanya cara pengukuran yang lain. Kan membuang cara ukuran lain. Cara-cara Membuang tiga ukuran cara tadi mungkin benar, tapi yang mana yang mudah saja Anda mudah. Dengan membuang atau mengurangi cara pengukuran yang lain, apalagi yang mendekati atau yang dibangun di atas dasar yang diakui atau diakui. Lanjut ke halaman selanjutnya 107. Belum ada pertanyaan Pak Afrad, kita lanjut. Al-matlabu ats-tsani al-miqdar al-wajib ikhrajuhu min az-zakah fima yusqa bil alat al-haditsah. Matlab yang kedua yaitu pengukuran apa yang wajib dikeluarkan, ukuran yang wajib dikeluarkan dari zakat pertanian dan buah-buahan yang diairi menggunakan alat atau metode modern. Alat bukan metode. Alat modern. Alat modern. Modern mungkin mesin pompa air. Itu kalau dulu dengan menggunakan mereka buat kincir air. Kincir itu kan menaikkan air sehingga air mengalir ke tanahnya. Kincir bukan satu hal yang murah dapat dan dulu mahal pembuatannya itu. Sekarang dengan mesin udah ada lagi mesin penarik air, ada mesin distribusinya, itu maksudnya. Lanjut. Ittafaqa al-ulama ala wujubi ikhraji al-ushur fi zakati az-zuru' wa thimar idza lam tusqa bi kulfah wa ma'unah wa nisfu al-ushur fi ma suqiya bi kulfah wa ma'unah wa dhalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima saqat as-sama' wal 'uyun aw kana athariyan al-ushur wa fima suqiya bin nadah nisfu al-ushur wa in qil hal yataghayyar al-wajib az-zakawi al-mukhraj ziyadah aw nuqsan نظرا لزيادة التكاليف والإنتاج أو لا فالجواب بأنه لا تأثير لنفقة الري بالوسائل الحديثة على القدر الواجب إخراجه زكاة لا زيادة ولا نقصان وذلك لأن الوسائل الحديثة وإن كانت باهظة التكاليف إلا أنه يترتب على ذلك زيادة في الإنتاج فلا ينقص الواجب المخرج عن المقدر شرعا وهو نصف العشر لما سقي بمؤونة كما أنه لا تأثير لزيادة الأرباح باستخدام تلك الوسائل في زيادة القدر المخرج زكاة ورفعه عن نصف العشر. Para ulama bersepakat wajibnya mengeluarkan 10% dari zakatnya pertanian dan buah-buahan jika tidak diairi dengan biaya atau bahan seperti pupuk, dan 5% dari tidak diairi dengan biaya dan upah. Biaya itu dia menggali itu pakai biaya. Kalau upah dia upahin orang untuk ngambil air dari tempat A ke kebunnya. Itu maksudnya. Ya. Kalau tidak pakai biaya baik untuk penggalian air dan penyaluran airnya atau diupah orang, tidak ada biayanya. Ya. Maka yang dikeluarkan adalah 5%. 10%. 10 ikhrajul usyur.
Wa nisful usyur fima yusqa fima suqiya bi kulfa wa mu'unah. Bila diairi dengan biaya atau dengan diupahkan ke orang untuk mengangkat airnya, maka zakatnya adalah cuma setengah dari 1/10 atau 5% atau 1/20. Berdasarkan sabda Nabi. Berdasarkan hal itu karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada tanaman yang diairi dengan air hujan atau mata air atau atarian, yaitu tanaman yang tidak mungkin diairi kecuali dengan hujan, maka zakatnya adalah 10%. Dan pada tanaman yang diairi dengan biaya, maka zakatnya adalah 5%. Nadah itu diambilkan pakai unta. Diambilkan dari sumber air, diangkat pakai unta ke tempat itu. Kan ada biaya keluar. Maka cuma 1/20 atau 5%. Ya. Maka jika dikatakan apakah berubah kewajiban zakat yang harus dikeluarkan baik lebih atau kurang, melihat dari bertambahnya biaya dan hasil atau tidak, maka jawabannya Paham adalah ini maksudnya, pertanyaannya paham? Paham pertanyaannya maksudnya? Maksud pertanyaannya adalah, itu kan ada biaya. Kalau dia menggali air, kalau di tanah Arab, biaya penggalian air itu tentu sangat mahal sekali. Mungkin bisa miliaran. Karena jauh di dalam tanah. Kalau dengan diupahkan, sama juga mahal. Apakah dengan demikian dia mengurangi harta zakat? Namanya zakatnya cuma 1,2 seribu ton, namanya 1.000 ton. Apakah dan biaya airnya tadi umpamanya 500.000 ton. Apakah dikeluarin dulu 500.000 ton, kemudian yang 100.000 ton, tadi berapa tadi? 1.000 ton. Adalah 1.000 ton. Apakah dikurangin dulu biaya 500 ton? Apakah dikeluarkan dulu biaya 500 ton, kemudian yang terkena zakat hanya yang 500 ton tersisa? Paham? Itu pertanyaannya. Paham? Ya, jawabannya apa? maka jawabannya adalah bahwasanya hal itu tidaklah berdampak, bahwasanya tidak berdampak biaya irigasi dengan metode atau alat modern terhadap ukuran yang wajib Ini kan dikeluarkan zakat. pertanyaannya dengan iya dan tidak. Jawabannya iya apa tidak? Tidak, Ustaz. Ya, harusnya jawabannya tidak. Tidak dikurangi dulu tadi biayanya. Kenapa? Nah, ini dia. Karena dengan bertambah biaya, hasil juga bertambah. Maka nggak perlu dikeluarin dulu. Lanjut. Ya, dan itu karena disebabkan metode atau alat modern tersebut, meskipun biayanya mahal, tetapi hal itu berdampak pada bertambahnya hasil yang didapat. Maka tidak dikurangi dari kewajiban zakat yang harus dikeluarkan secara syar'i, yaitu nisful usyur 5% dari apa yang jika pertanian tersebut diairi dengan upah, sebagaimana dia tidak berdampak pada bertambahnya keuntungan dengan menggunakan wasail tersebut atau metode tersebut pada bertambahnya jumlah atau kadar yang dikeluarkan dari zakat atau naik dari zakat tersebut dari setengah dari 5%. Wali anna hadza ar-riba tuqabilihu kulfah zaidah wa la yumkin dhabtu al-amr bi ghairi ma dhabbatahu bihi an-nas litafawut fi anwa' al-kulfah wal maunah wal arbah. Dan karena keuntungan ini didapat
karena sesuai dengan biaya yang bertambah, dan tidak mungkin mengatur atau menentukan dobat perintah selain dari apa yang telah ditetapkan oleh nas atau dalil, karena banyaknya bentuk biaya dan upah dan keuntungan. Baca footnote-nya halaman 108. Itu keputusan resolusi dari Lembaga Fiqh Islam Internasional, apakah mempengaruhi atau tidak metode modern dalam pertanian. Pengaruhi harta zakat yang dikeluarkan atau tidak. Silakan. Langsung ke ininya, Ustaz ya. Poinnya yang pertama, la yuhsam min wa'iz zakah an-nafaqat al-muta'alliqah bi saqi az-zar' li'anna nafaqat as-saqi ma'khudhah fi syariah bil i'tibar fil miqdar al-wajib. Tidak diambil atau dikurangi dari wadah atau harta yang dizakatkan, Harta zakat yang harta ada zakat, biaya pengelolaannya, baik yang berkaitan dengan pengairan, karena pertambahan biaya pengairan itu dalam syariat mempengaruhi kadar wajibnya menjadi 5%, bukan 10%. Tapi bukan dikurangi dulu. Namanya base zakatnya tadi 1.000 ton. Enggak dikeluarin dulu biayanya, menjadi biayanya nih sekitar 500 ton ya. Berarti dizakatkan dari hartanya cuma harta zakat, basic zakatnya menjadi 500 ton ya, tidak. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Putusan kedua, la tuhsam min wa'i az-zakah nafaqat islahil ard wa syaqi al-qanawat wa naqli at-turbah. Tidak dikurangi dari base zakat, yaitu basic biaya zakat, harta basic zakat, harta yang apa istilah? Kalau pajak apa namanya, teman-teman? Harta yang terkena pajak, umpamanya saya punya harta yang dikeluarkan pajaknya 10 miliar. Kalau pajak 10% berarti pajaknya kan 1 miliar. Itu pajaknya. Yang 10 miliar itu harta apa namanya? PTKP, Ustaz. Apa namanya? Penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Bukan, hartanya yang paham pertanyaan saya, paham maksudnya. Saya punya harta yang terkena pajak 10 miliar. Pajaknya 10%, berarti akan saya keluarkan 1 miliar. Berarti kan pajak 1 miliar. Harta yang terkena pajak 10 miliar. Harta terkena pajak itu namanya apa? Ada singkatannya enggak? Tadi sudah harta terkena pajak atau cukup harta terkena pajak saja? Kalau dalam menghitung zakat itu namanya wi'a zakawi, harta terkena zakat. Itu seperti kalau Undang-Undang Zakat Indonesia, zakat bukan mengurangi pajak, tetapi harta terkena pajak. Betul, harta terkena pajak nama istilahnya. Kemudian tadi saya 10 miliar, pajak saya 1 miliar. Saya keluarkan zakat 1 miliar. Yang berkurang itu bukan zakat saya jadi pajak saya jadi 0, bukan. Tapi yang berkurang adalah harta terkena pajaknya menjadi 9 miliar kali 10%, tetap saya ngeluarin zakat 900 juta. Wallahu a'lam. Kalau dalam bahasa Arab, wi'a zakawi, harta basic zakat. Ya. Atau nomor 2, tidak dikurangi dari harta basic zakat. Biaya islahul ard atau perbaikan tanah atau penawat ini membuat irigasi saluran air baik, pengalian dan memindahkan tanah humus. Umpamanya tanah Anda humusnya kurang, Anda beli humus dari tanah lain, ya kan ada biaya keluar. Kemudian jaraknya dari sumber air agak jauh, sehingga Anda buatkan saluran air ke sana, itu kan biaya keluar, ya.
apakah dikurangi dulu ini biaya seluruhnya umpamanya 1 miliar. Ya. Harta yang terkena zakat 10 miliar. Apakah dizakatkan dari 9 miliar atau tetap 10 miliar? Jawabannya tetap 10 miliar, tidak dikurangi basic zakat. Lanjut nomor 3. النفقات المتعلقة بشراء البذور السماد أو السماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحصى من وعاء الزكاة. أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توفر مال عنده فإنها تحصى من وعاء الزكاة. ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس وهو أن الزارع yukhriju ma istadana ala tamratihi thumma yuzakki ma baqi. Yang ketiga adalah biaya yang berhubungan dengan pembelian benih, bibit, pupuk dan obat ya, pestisida untuk melindungi tumbuhannya dari penyakit-penyakit tumbuhan dan sejenisnya, dari apa yang berhubungan dengan musim atau ya musim-musim pertanian, musim tanam jika ia mengeluarkan biaya, jika muzaki tadi mengeluarkan biayanya dari hartanya, maka tidak diambil dari harta yang terkena wajib zakat. Ya, harta basic zakatnya umpamanya 10 ton beras. Untuk dapat 10 ton beras tadi itu bibitnya umpamanya senilai 100 ton. Apakah dikeluarkan dulu 1 ton? Tidak. Kemudian membeli pupuknya senilai tadi berapa ton? 100 ton ya. Pupuknya senilai 5 ton. Apakah dikeluarkan dulu 5 tonnya? Tidak. Pestisidanya setengah ton. Apakah dikeluarkan dulu pestisidanya? Jawabannya juga tidak. Kecuali lanjut. Adapun jika ia terpaksa untuk berhutang untuk hal tersebut dikarenakan ia tidak memiliki harta yang cukup padanya, maka ia dikurangi dari harta yang dia terkena wajib zakat, dan landasannya adalah asar dari sebagian para sahabat, diantaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Ibnu Amr dan Ibnu Abbas, yaitu adalah bahwasanya orang yang menanam tadi, azari atau petani mengeluarkan apa yang ia telah pinjam dari atas hasil panennya, kemudian ia mengeluarkan zakat dari apa yang tersisa. Ya, maka yang dibeli-belinya itu tidak mengurangi harta basic zakat, kecuali untuk membeli benih atau pestisida atau pupuk tadi dia berhutang. Ya, itu iya. Kenapa? Karena masalahnya adalah masalah hutang. Hutang kan mengurangi zakat kan ya? Bila berkenaan dengan itu. Tapi dengan syarat dia tidak punya harta. Kalau dia uang tunainya banyak, tapi belinya tidak tunai, ya, karena dia hitung secara ekonomis, kalau beli pakai tunai, ya nanti hasilnya nggak nutup, kata dia. Jadi ya udah, kata dia, nanti bayarnya kalau panen aja. Itu biasa disediakan oleh para tengkulak seperti itu. Nah, kalau dia ada kemampuan betul sebetulnya membeli, tapi sengaja dia bebankan kepada tanamannya, sehingga itu dikeluarkan dulu pembayaran hutangnya, sisanya baru dimakannya segala macam, ini tidak. Bisa dibedakan kan ya? Ya, seperti itu. Maka kalau di kampung itu, para petani, umumnya petani ngutang. Tanyakan aja, ada harta yang lain? Enggak ada, kata dia. Kami biasanya dapat beras, sisanya buat makan, sisanya dijual untuk sekolah anak, kebutuhan anak-anak, udah habis.
kemudian kami mulai dari nol lagi, pinjam uang lagi untuk beli bibit dan segala macam. Kalau itu iya, paham? Tapi kalau dia sebetulnya ini hanyalah sekedar seperti tadi, untuk gampang menghitung usahanya agar tidak mengurangi hartanya yang lain. Kan tujuannya usaha adalah untuk menambah harta. Ya, yang keempat. Ar-rabi' yuhsam min miqdari az-zakah al-wajibah fi zuru' wa thimar an-nafaqat al-lazimah li isaliha li mustahiqiha. Yaitu dikurangi atau diambil dari miqdar atau ukuran zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian dan buah-buahan, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk menyalurkan kepada para mustahiknya. Ya, tapi kalau berkenaan dengan penyaluran, itu iya. Kalaulah ada amil zakat, itu amil ngambil dari biayanya sendiri kan ya. Dan amil dapat biaya sebagai amil. Maka dia potong biaya itu dari atas zakat tadi. Kalau namanya petani mengeluarkan zakat sendiri, itu boleh dia namanya biaya distribusinya kepada para mustahik senilai 2% dari harta zakatnya. Zakatnya umpamanya 10 ton, 2%-nya 200 kilo, senilai itu biaya distribusi. Ini boleh dia potong. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Cukup sambil kita dulu kali ya. Insyaallah dilanjutkan pertanyaan, Pak Afrad silakan. Baik, Afwan Ustaz. insyaallah jazakallah khairan kepada Ustaz dan juga kepada Ustaz Fadli. Dan Jadi kepada para berapa, peserta, bentar, kesimpulannya berapa liter nisab zakat tadi? 729. 729 730 liter. Ya, 730 liter. Kilonya berapa kilo? 730 kilo. Kilonya berapa kilo? Ya enggak bisa lah di kilo, dia liter bisa dipindahin kilo. Tentu ditimbang dulu berasnya dia. Setelah dia panen, ditimbang berasnya dulu, ya, diambil satu sok, satu mud, 1 liter, dia kan dia 1 liternya sama dengan berapa kilo jadinya. Ambil dari beberapa sisi, ambil rata-ratanya. Kemudian dikalikan 730 liter. Hasil kilonya dikali 729. Paham kan ya? Paham maksud saya? Insyaallah. Alhamdulillah. Kan ini mau mengkonversi dari liter ke berat. Apakah bisa langsung diberikan patokan standar? Jawabannya tidak. Ya, berbeda-beda literannya, walaupun literannya sama, berbeda-beda beratnya berdasarkan unsur kepadatan dan unsur kelembaban setiap produk yang ditakar tadi. Fadhal kalau ada pertanyaan. baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materi dan kesimpulannya. Dipersilakan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan, dan di sini belum ada pertanyaan secara tertulis. Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, dapat raise hand atau langsung unmute. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz, kalau nggak salah Ana dengar. Jadi zakat itu dipotong dari transportasi itu Ustaz. Dari biaya pendistribusian harta zakat pertanian. Kalau uang apalah dipotong? Kalau uang kan maksud Ana Anda pendistribusian. menggunakan klip kan bisa gratis.
Kalau beras tentu diangkat, dibawa ke atas alat transportasi. Itu biaya itu dipotong. Kalau Anda ingin menyalurkan sendiri. Kalau Anda menyalurkan ke rumah zakat, ke lembaga amal zakat, tentu urusan mereka yang motong-motong itu. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Allah ya baik. Baik, insyaallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Andini. Dipersilakan Ibu Andini. Silakan untuk live Ibu Andini. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, belum terdengar Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum, kurang jelas. Ustadz, yang nis 729 besar itu nisab dari apa ya? Dari padi dan kurma, buah-buahan yang tahan disimpan setahun dan merupakan makanan pokok. Kalau kita padi, ubi, kemudian sagu. Oh ya Ustadz. Itu aja Ustadz, terima kasih. Ya, Insyaallah, alhamdulillah. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz, boleh? silahkan. Silakan kepada para peserta. Barangkali ada pertanyaan kasus terkait dengan zakat. Baik. Berarti tidak ada pertanyaan dari para peserta? Alhamdulillah, baik. Insya Allah dapat dicukupkan Ustaz. Silakan untuk dapat ditutup. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah atas waktu, kesempatan di kajian kali ini. Demikian para peserta sekalian untuk pertemuan ke-15 ini telah selesai, alhamdulillah. Untuk informasi selanjutnya, insya Allah panitia akan menginformasikan di ruang WhatsApp group, dan selanjutnya mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.